Sepanjang tahun 2024, perfilman Indonesia kembali mencuri perhatian. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita viral yang jadi layar lebar, hingga sequel yang ditunggu-tunggu. Film-film tanah air mendominasi layar bioskop dan media sosial. Jadi, film mana yang paling bikin heboh sepanjang tahun ini? Yuk kita lihat kaleidoskop film Indonesia 2024 yang sukses bikin warganet berdebat sampai lembur. Yang pertama ada Agak Lain. Film horor komedi karya Mudakli Aco ini jadi salah satu paling hits di tahun 2024. Dengan cerita absurd dan segar, Agak Lain menghadirkan petualangan kocak 4 sekawan yang berusaha menghidupkan wahana rumah hantu di pasar malam. Dibintangi para komika seperti Indra Jegel, Oki Rengga, Boris Bokir, dan Dene Bion Raja Guguk. Film ini sukses menarik 9,1 juta penonton dan bikin warganet ngakak sekaligus merinding. Tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini. Yang kedua ada Bada Rawuhi di Desa Penari. Sebagai spin-off dari KKN di Desa Penari, film ini menggali kisah sosok mistis Bada Rawuhi yang sudah mencuri perhatian sebelumnya. Dengan horor mencekam dan mitos lokal yang kuat, film yang dibintangi Aulia Sarah ini sukses menggait 4 juta penonton dan menghidupkan kembali perbincangan tentang budaya mistis Indonesia. Hirup selendangnya. Yang ketiga, film horor Joko Anwar. Nah, film ini mengguncang penonton dengan eksplorasi mendalam tentang kematian dan siksa akhirat. Mengisahkan Sita, seorang wanita yang kehilangan kepercayaan agama, mencoba membuktikan bahwa siksa kubur itu mitos dengan cara ekstrim. Dengan visual menakutkan dan pesan moral kuat, film ini sukses menarik 4 juta penonton dan jadi viral. Dan yang keempat ada Vina Sebelum 7 Hari. Diangkat dari kasus nyata pemerkosaan dan pembunuhan di Cirebon tahun 2016. Film ini menceritakan misteri jenazah Vina yang ditemukan di flyover dan awalnya dianggap kecelakaan tunggal. Dibintangi Naila De Purnama, film ini menarik 5,8 juta penonton, namun memicu kontroversi karena dianggap mengganggu proses hukum. Bahkan nih guys, produsernya dilaporkan ke Bareskrim oleh Almi pada Mei 2024. Ada luka-luka yang gak wajar, Pak. Tangannya Vina itu patah, tulangnya keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan. Yang kelima, Ipar Adalah Maut. Nah, cerita perselingkuhan yang sempat viral di media sosial ini berhasil diadaptasi secara memukau oleh Hanung Bramantyo. Ipar Adalah Maut merupakan sebuah film drama Indonesia yang menjadi sorotan publik pada 2024 karena mengangkat konflik keluarga yang rumit dengan tema perselingkuhan. Eksekusi cerita yang apik dan akting para pemain yang memukau membuat film ini sukses menarik 4,7 juta orang penonton. Film ini dibintangi oleh Michael Zudit, Deva Mahendra, Davina Karamoy. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik. Yang keenam ada Sekawan Limo. Horor komedi karya Bayu Skak ini mengisahkan 5 sahabat yang tersesat saat mendaki gunung. Setelah melanggar larangan, jumlah rombongan genap dan pantangan menengok ke belakang. Menggabungkan humor dan horor, film ini sukses menarik 2,5 juta penonton dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Ini ono mitos, sampean mendaki, ojo sampai noleh nang buri. Engko ono sing ngetuti. Saka kono iki, keanehan iku mulai terjadi. Dan yang ketujuh ada Kang Mak. Remake dari film Thailand Pima. Kang Mak menghadirkan horor komedi dengan sentuhan budaya Indonesia. Mengisahkan Makmur, seorang tentara yang kembali dari perang untuk istrinya, Sari, dan bayi mereka. Film ini sukses menarik 4,8 juta penonton dengan cerita yang kocak sekaligus menyeramkan.
Udah, jalannya banyak banget loh. Emang dasar setan lo, iblis. Dan yang ke-8, Home Sweet Loan, mengisahkan perjuangan Kaluna, perempuan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri meski tinggal dengan keluarga besar. Cerita yang relatable dengan generasi muda ini sukses mencuri perhatian media sosial. Dibintangi Yunita Siregar, film ini meraih 1,7 juta penonton. Bapak kan sudah pernah bilang, nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Yang ke-9, Bila Esok Ibu Tiada. Drama keluarga ini menggugah emosi penonton dengan kisah haru tentang hubungan ibu dan anak-anaknya. Dengan akting memukau dari Christine Hakim, Adinia Wirasati hingga Amanda Manopo, film ini sukses membuat jutaan penonton menangis dan merenungkan arti keluarga. Hingga akhir tahun, film ini meraih 3,8 juta penonton dan jadi sorotan. Ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga gak masalah kok, Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh gak pernah kooperatif ya. Dan yang terakhir ada Rumah Dinas Bapak. Diadaptasi dari tweet viral karya Dodit Mulyanto, film ini menggabungkan komedi khasnya dengan elemen horor mencekam. Cerita bermula saat seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi hutan membawa keluarganya pindah ke rumah dinas barunya. Namun rumah tersebut menyimpan kisah kelam dari masa lalu yang mulai meneror mereka satu persatu. Dengan humor segar dan plot penuh misteri, Rumah Dinas Bapak mengikat penonton Indonesia. Dibintangi langsung oleh Dodit, film ini sukses meraih 2,3 juta penonton dan menjadi salah satu film horor komedi paling unik sepanjang tahun. Anak saya hilang, saya udah nyariin kemana-mana. Nah guys, gimana? Sudah nonton semuanya atau ada yang belum ditonton? Bagaimana menurut kalian film mana yang paling seru? Jika kalian suka dengan konten ini, cus subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian terus dapatkan konten-konten menarik lainnya. See you the next video. Bye-bye.